Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi dan salam sejahtera kita semua. Yang saya hormati Bapak Rektor, Wakil Rektor, maupun yang mewakili dari berbagai universitas, 102 universitas yang hadir pada pagi hari ini di wilayah. Ini belum kenal nih Pak Desef, ini baru 2 minggu kali ya, 3 minggu, baru 3 minggu, di belakang kelihatan nggak? Soalnya agak gelap ini. Kelihatan ya? Prof. Firdaus atas pendidikan, kepala sekolah dan para guru ini saya lihat tadi ada. Oh di sana, ini kelihatan tadi. Teman-teman dari KBRI dan juga yang saya banggakan teman-teman pengelola terus terang saya sangat terharu dan juga terima kasih yang setinggi-tingginya bahwa inisiatif kita ini mendapatkan sambutan yang luar biasa dari universitas di Indonesia yang jumlahnya ada 100. Saya tidak berharap ataupun tidak mengira akan sebanyak ini, tetapi ini juga menunjukkan bahwa banyak pihak, banyak perguruan tinggi yang memiliki kepedulian terhadap pendidikan anak-anak pekerja migran. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas dukungan dari universitas di Indonesia. Acara ini saya minta kepada Pak Adikku untuk mencarikan solusi bagaimana kita menjaga kesinambungan anak-anak pekerja migran. Acara ini dipicu oleh semacam kegelisahan dan juga kegalauan saya pribadi melihat banyaknya anak-anak pekerja migran kita di Malaysia yang belum mendapatkan akses pendidikan sebagaimana mestinya. Kenapa saya merasa agak galau gitu ya, gelisah? Karena saya melihat bahwa rasa-rasanya kita belum mampu menyediakan pendidikan kepada anak-anak ini, anak-anak pekerja migran. Padahal itu merupakan mandat dari Undang-Undang Dasar 45, mandat dari konvensi-konvensi internasional mengenai hak asasi manusia, mengenai hak anak-anak. Yang kita memang di sini banyak ada. Saya tidak melihat masalah ini akan dapat diselesaikan dalam jangka pendek. Diselesaikan dalam pengertian kita bisa mendirikan sekolah di sini, kita bisa mengirimkan guru-guru yang sudah bersertifikasi ke sini. Saya tidak melihat itu kita bisa selesaikan masalah ini dengan waktu yang singkat. Artinya kita harus mencari suatu solusi jangka pendek yang mungkin sifatnya temporer agar anak-anak ini tetap dapat memperoleh akses pendidikan. Jangan sampai anak-anak ini, tadi ada terminologi yang di ruang sana, jangan sampai anak-anak pekerja migran ini kelewatan di negara orang. Ini
sangat mengkhawatirkan karena jumlahnya bukan 100, 200, 1000, 2000. Jumlahnya banyak. Di Sabah dan Sarawak saja yang sudah agak lumayan, itu sekarang ini ada sekitar 26.000 yang mendapatkan pendidikan, yang belum masih belajar. Kita di Semenanjung baru mulai setelah COVID. Jadi saya datang COVID, setelah COVID baru kita memikirkan. Awalnya ada 5 sanggar belajar. Lalu kita mulai, sekarang ada 77 sanggar belajar. Jadi dalam waktu 3 tahun sudah dari 5 naik 77, berapa persen itu lagi? Banyak ya. Dan baru mampu menampung sekitar 2.500 atau 2.600 yang belum banyak. Jadi saya pikir universitas dapat menjadi bagian solusi untuk masalah ini. Tidak mungkin kita mengandalkan orang tua ataupun pekerja-pekerja migran untuk mengajari anak-anak. Jadi universitas melalui program KKN saya harapkan bisa menjadi bagian dari solusi jangka pendek. Karena saya melihat ini tidak akan atau belum akan diselesaikan secara atau dalam waktu yang singkat. Oleh sebab itulah saya minta Prof. Firdaus untuk mengikat atau meminta komitmen dari bapak-bapak rektor, wakil rektor Universitas Indonesia untuk tetap memberikan dukungan kepada anak-anak ini melalui program KKN. Jadi kehadiran Bapak dan Ibu sekalian di ruang ini saya maknai sebagai komitmen dari Bapak dan Ibu sekalian untuk terus membantu anak-anak pekerja migran ini mendapatkan akses pendidikan. Kalau kita lihat anak-anak pekerja migran ini, sebetulnya kita sudah buktikan, sebetulnya kemampuan mereka tidak kalah dengan yang legal, tidak ada. Mereka mempunyai kemampuan yang sama. Bahkan tahun lalu itu ada lomba ilmu pengetahuan seni dan olahraga AS2 untuk seluruh sekolah di Asia Tenggara, bukan di Malaysia, di Asia Tenggara. Asia Tenggara itu artinya Malaysia, Singapura, Thailand, Davao, Myanmar. Yang juara satu untuk tingkat SMP itu adalah anak-anak pekerja migran. Itu anak-anak pekerja migran yang ilegal itu. Sebutkan Pak status ilegal. Tahun lalu anak-anak pekerja migran yang undocumented tahun lalu 3 dari Johor itu diterima di Taruna Nusantara. 2 dari Kinabalu juga diterima di Taruna Nusantara. Jadi mereka punya potensi yang sama. Bahkan saya ketemu dengan anak pekerja migran asal Medan di Kota Kinabalu. Dia sudah mendapatkan letter of acceptance untuk kuliah di Berkeley, University of California di Berkeley. Pak Prof aja belum tentu dia terima di Berkeley. Jadi ini membuktikan bahwa sebetulnya mereka punya kemampuan yang sama. Dan anak-anak yang di SIKL
lain itu yang dari sanggar-sanggar itu juga mereka kan bisa beradaptasi dengan baik. Kemarin yang ikut penarikan bendera itu 5 anak-anak akan belajar. Jadi kalau kita beri peluang, sebetulnya mereka bisa. Mereka punya potensi yang sama dengan anak-anak yang baik. Jadi marilah kita sama-sama ini bagaimana kita menjaga, mengawal, mendampingi anak-anak ini agar mereka memiliki masa depan yang baik. Saya sampaikan berulang kali pada Prof. Firdaus, teman-teman, kalau kita tidak menyelesaikan masalah ini, maka akan timbul yang saya sebut dengan kebodohan struktural. Jadi kalau pekerja migran itu ya kurang pinter, nanti anaknya nggak sekolah, nanti ke bawahnya nggak sekolah, terus. Dari kebodohan struktural akan membentuk yang namanya kemiskinan. Karena yang kali-kali ya jadi buli lagi. Jadi kita harus potong lingkaran setan. Nah inilah yang kita upayakan untuk menjaga mereka terus mendapatkan ini sebetulnya baru satu masalah dari sekian banyak masalah negara. Cilakanya banyak cilaka. Kita ini kalau bicara pekerja migran, ini saya paling anti. Kalau kita bicara pekerja migran, kita itu hanya bicara aspek ekonomi pekerja migran. Kita hanya bicara remittance yang mereka kirimkan. Kita bicara lapangan kerja yang mereka buka. Kita sampai melabel mereka sebagai pahlawan devisa. Wow. Karena mereka hanya melihat aspek ekonomi saja, termasuk pemerintah. Ya Pak, sindir sedikit. Mereka tidak pernah melihat social cost, ongkos sosial dari pekerja migran. Salah satunya adalah anak-anak. Kalau mereka tidak urus, itu kan menjadi biaya sosial yang luar biasa mahal. Pekerja migran melahirkan generasi-generasi yang tidak sekolah. Jadi waktu saya menjadi bagian dari tim penyusun Undang-Undang 18 tahun 2015, kita merubah paradigma pekerja migran. Dari tadinya paradigma penempatan, ada yang bisnis, kita menjadi perlindungan. Oleh sebab itu undang-undangnya kita sebutkan Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran. Karena pelindungan ini yang sangat diterjemahkan juga. Menteri Perlindungan Migran itu. Perlindungan itu seolah Menteri Perlindungan Migran itu coba. Ganti hari. Ganti kemarin diganti. Ada yang tertangkap itu pelindungan. Ini kita selalu memahami pelindungan itu menyelesaikan kasus-kasus yang dialami oleh pekerja migran. Ya kayak konsuler, bukan ada yang sakit dipulangin, ada yang sakit diobati, ada yang tak punya uang dioperasiin pulang. That is pelindungan. Terjemahan. Oleh sebab itu paradigma ini kita rubah. Pertama, siapa yang dilindungi? Yang dilindungi tidak hanya pekerja migran, tetapi members of their family, anggota keluarganya pun harus dilindungi, termasuk anak-anak. Apanya yang harus dilindungi? Dia dilindungi hak-hak hukumnya, dia dilindungi hak-hak ekonominya, dia dilindungi hak-hak sosialnya, termasuk pendidikan ini kan hak mereka. Jadi anggota keluarganya harus dilindungi. Nah ini yang sudah kita bahas. Kapan dia dilindungi? Pada saat sebelum dia berangkat, pada saat dia bekerja. Nah itu yang kita lakukan di sini. Dan pada saat dia pulang.
Ini persoalan yang luar biasa. Luar biasa. Saya sudah minta kepada beberapa teman, coba pihak universitas melakukan suatu penelitian seberapa besar sebetulnya biaya sosial dari proses migrasi ini. Selama dia di sini, termasuk anak-anaknya yang satu, dan yang jumlahnya jauh lebih besar, ibu-ibu, adalah anak-anak yang ditinggalkan oleh orang tuanya dulu. Sopo sih ngurus mereka ini? Paling-paling kalau pekerja perempuan juga nggak banyak ngurus. 2 tahun, 3 tahun, apa bapak-bapak tahan kira-kira kan 2 tahun, 3 tahun ngurus anak terus, sampai bojone kawin lagi. Ternyata tingkat perceraian pekerja migran itu luar biasa. Wajar kalau suatu keluarga pisah 2-3 tahun, 2 tahun, minimal 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Apa yang terjadi? Kalau dari perceraian, anak-anak gimana? Siapa yang ngurus anaknya? Kalau kita lihat data statistik, ya, sebagian besar, kalau yang perempuan 62% pekerja migran perempuan yang dari mana-mana, dari PRT, dari ini macam-macam, 62% itu sudah punya keluarga atau dia divorce bercerai, dia sudah punya. Kalau anaknya ditinggal di Indonesia, terus emaknya pergi, anaknya gimana? Siapa yang berusaha? Apakah mereka mendapatkan pendidikan secara wajar? Pendidikan bukan hanya sekolah saja. Apakah dia mendapatkan kasih sayang yang diperlukan? Tumbuh secara sehat? Itu banyak sekali. Saya sudah coba di mapping. Saya sudah minta bicara dengan Pak FPPA, Veronica kan sudah ketemu. Bu, ini tanggung jawab ibu, perlindungan anak. Coba perlindungan anak-anak pekerja migran ini perlindungannya seperti apa? Baru dia sadar. Berapa di sana mereka? Bagaimana memanfaatkan berapa sih sebetulnya anak-anak pekerja migran yang ditinggalkan oleh orang tua ini? Kita bisa survei, mungkin universitas juga bisa membantu ini riset, sehingga dia menjadi masukan kepada pemerintah bagaimana mengatasi anak-anak pekerja migran, apakah yang di sini dan juga yang ditinggal di Indonesia. Banyak sekali anak-anak pekerja migran yang ditinggal itu terlibat dalam berbagai macam